menjadi pertimbangan. Jadi setiap kelurahan bisa kita lihat mana yang memang bisa mengadaptasi juga terkait dengan perubahan iklim maupun yang sensitif terkait dengan perubahan iklim di setiap kelurahannya. Nah, ini yang pernah tadi juga saya ngobrol sebelum paparan dengan Balai PPI, perwakilan Balai PPI, bahwa sebenarnya Kota Makassar bisa menentukan dari sisi prioritas yang ada di dalam setiap indikator. Hanya saja ini masih memakai administrator nasional karena kita belum ada pengkajian khusus per indikator prioritas yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Yang ada yang di dalam sistem informasi data indeks kerentanan ini bisa didetailkan kembali. Next lagi saja. Lalu kita punya IKLH, baik pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas lahan. Next lagi saja. Yang mana di tahun 2022 terakhir yang sudah melalui pelaporan yang ada di KLHK, yang mana indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Makassar dengan skor di 58,05 dengan tingkat sedang. Lalu kita juga di dalam konsultasi publik pertama kita sudah merumuskan isu-isu Bapak dan Ibu. Next lagi. Ini berdasarkan dalam pemetaan media massa 5 tahun terakhir. Next, memetakan pada saat FGD pertama long list isu dari para pemangku kepentingan yang hari itu hadir, baik perwakilan akademisi, organisasi perangkat daerah, komunitas, dan juga dari balai maupun provinsi yang hadir. Kita sudah memetakan isu pada saat FGD pertama. Next, draft RPPLH nasional untuk isu terkait dengan air maupun terkait untuk pangan, dan juga RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ada yang terkait lahan, air, udara, area pesisir laut, kebencanaan perubahan iklim maupun terkait dengan pangan. Next lagi. Maka kita merumuskan berdasarkan tantangan utama dan isu strategis. Next lagi. Baik pada pilar lingkungan, sosial, ekonomi maupun kelembagaan berdasarkan dari 6 kajian muatan KLHS di dalam Undang-Undang 32 2009 untuk muatan RPPLH, daya dukung daya tampungnya, jasa lingkungannya, baik pada dampak resikonya, ketergantungan antar wilayah. Next lagi saja. Yang akhirnya kita menambahkan menjadi 7 isu strategis utama di dalam RPPLH di Kota Makassar. Yang pertama adalah penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya air. Yang kedua adalah perubahan kualitas lingkungan hidup di ekosistem darat dan pesisir. Yang ketiga adalah terkait dengan dinamika perkotaan, peningkatan penduduk, permasalahan kemacetan, polusi udara, dan sebagainya. Next lagi. Lalu terkait dengan pangan, tidak hanya distribusi maupun penyediaan, maka dipotret kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangannya. Lalu perubahan iklim, lalu terkait juga dengan alih fungsi lahan dan pengoptimalan tata guna lahan untuk meningkatkan efisiensi tata air, pengatur iklim mikro, sebagai hayati dan pemelihara kualitas udara perkotaan. Dan ketujuh, karena kita berkaitan dengan batas ekologis yang ada berbatasan dengan 3 kabupaten kota lain yang memberikan dampak dan terkena dampak dari Kota Makassar dari sisi batas ekologisnya dengan Goa, dengan Maros maupun dengan Takala, maka isu nomor 7 untuk peningkatan kerjasama dengan kabupaten berbatasan kita angkat. Next lagi saja. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next lagi. Sudah kita lalui bersama tahapan yang memang cukup panjang, baik untuk perumusan isu, dilihat dari sisi daya dukung daya tampungnya, permasalahan perkotaannya, ketergantungan antar wilayah, perubahan iklim terkait dengan kebencanaan. Kita merumuskan arah kebijakan dari sisi 4 muatan rencana di dalam RPPLH maupun tujuan sasaran RPPLH yang ada berdasarkan skenario-nya. Maka hasil di dalam arahan program prioritas inilah yang nanti diturunkan masuk ke dalam target di dalam dokumen Dokrenda ataupun dokumen rencana strategis daerah. Next lagi saja. Maka arah kebijakan berdasarkan undang-undang kita kembalikan di dalam 4 rencana. Yang pertama, rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. Yang kedua, rencana pemeliharaan, perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan, serta pelestarian sumber daya alam, maupun rencana adaptasi dan mitigasi di dalam perubahan iklim. Di dalam tujuan RPPLH-nya, sasaran skenario strategi maupun arahan program yang sudah kita ramu bersama di dalam setiap FGD-nya. Next lagi saja. Di dalam tujuan dan sasaran RPPLH yang coba kami turunkan berdasarkan rancangan RPP, karena RPP ini yang masih
perlu kami menjadikan rujukan, walaupun memang masih draft, namun RPP yang ada ini adalah rujukan untuk provinsi maupun ke kabupaten kota. Tujuan dan sasaran RPPLH yang pertama adalah menyeimbangkan laju pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sinkronisasi RT/RW dengan RPPLH, terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan karena ada isu terkait dengan pangan di pusat. Yang kedua adalah terjaminnya ketersediaan air, ini pun yang mungkin kita rasa bersama saat ini, terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan. Maka kenapa ada kata-kata berkelanjutan? Karena mesti simultan, tidak hanya hari ini, kita mesti memikirkan sampai dengan masa depan. Lalu adanya terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Lalu ada berkurangnya terkait pencemaran untuk tingkat pencemaran air, tanah maupun udara. Ini juga nanti ditargetkan terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Lalu terjaganya luas dan fungsi wilayah ekogen yang memiliki jasa lingkungan yang tinggi, yang mana di dalam tren jasa lingkungannya kita harapkan minimal bisa mempertahankan, dengan lebih baik kita bisa meningkatkan, namun meminimalisir untuk dapat berkurang dari jasa lingkungan. Tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, tersedianya sistem instrumen pemantauan pelestarian lingkungan hidup, terjaminnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam jangka panjang, meningkatnya kerjasama antar wilayah administrasi, karena kita pun untuk sumber air pasti tidak mungkin hanya di Kota Makassar saja. Namun kita pun berdasarkan dari dalam jasa lingkungannya, berdasarkan batas ekologis, kita ternyata masih tergantung dengan wilayah-wilayah di kabupaten kota lain yang kita mesti melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Lalu nomor 4, meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim. Ada terkait dengan banjir, terkait juga dengan kekeringan yang mungkin saat ini pun kita lumayan merasakan di dalam dampak perubahan iklim. Pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi maupun pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Next lagi, maka kita turunkan berdasarkan di dalam rancangan RPP ada 3 periode per 10 tahun. Jadi tahun 2023-2033 periode 10 tahun pertama ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan. Ini pun membaca dalam ranhirnya RPJPN yang luar biasa megatrend ke depannya, yang mana pasti tekanan pembangunan ini pasti akan berpengaruh terhadap daerah. Maka peningkatan ketahanan lingkungan hidup di dalam 10 tahun ketiga itu kita perkuat. Next lagi. Nah, ini kami baru mendapatkan di dalam konsultasi publik kedua untuk rancangan RPPLH nasional, ini sudah ada di dalam visi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional. Ini pun mengacu pada pasal 33 ayat 3 serta di PP 3 Undang-Undang PPLH, yang mana ada 5 vokal area yang diarahkan mewujudkan sumber daya air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati yang baik dan sehat di setiap arahan kebijakannya, yang akhirnya kami potret. Next lagi. Dan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah di Kota Makassar. Yang pertama, ada rencana pemanfaatan dan pencadangan, pengendalian pemantauan, serta pendayagunaan pelestarian sumber daya alam. Ada 2 vokal area di dalam slide ini. Yang pertama adalah terkait dengan air. Ada pengaturan pemanfaatan air, yang mana menetapkan kesatuan unit hidrologis, keseragaman pengaturan penyedia air, menetapkan kuota pemanfaatan air untuk sektor industri dan ekonomi, sehingga perlu ada pembatasan air yang memang termanfaatkan maupun yang diolah di dalam hasil khususnya untuk grey water. Yang ketiga yaitu terkait dengan udara, adanya pembangunan rendah karbon. Ini pun mandat di dalam volume net-sink sampai dengan tahun 2030, yang mana ada beberapa mandat yang ada di dalamnya untuk pengendalian kualitas udara, inventarisasi sumber emisi, penetapan baku mutu ambien untuk udara, menetapkan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara, meningkatkan uji berkala, meningkatkan infrastruktur pemantauan kualitas udara, menetapkan permohonan dalam persetujuan teknis ataupun kegiatan berdampak emisi. Maka Bapak dan Ibu, ini adalah tugas di dalam Dinas Lingkungan Hidup, yang mana pada saat izin lingkungan sebenarnya untuk udara ini sudah terstate masuk ke dalam arah
rencana di dalam pemanfaatan untuk RPPLH nasional. Lalu untuk laut, walaupun laut sebenarnya ini bukan wewenangnya kota, namun ada beberapa yang kami potret yang mana turunannya juga di dalam RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan pun ada. Maka menetapkan baku mutu air laut ini memang di nasional ditetapkan. Indeks kesehatan laut ini ada indeks baru juga terkait dengan indeks kesehatan laut Indonesia. Ada pemantauan kondisi laut, lalu menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengelolaan ruang laut dan pesisir yang terpadu, pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan, peningkatan cakupan dan efektivitas kawasan konservasi perairan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ini juga yang perlu kita capture masuk khususnya dalam pemberdayaan masyarakat maupun efektivitas di area ruang-ruang yang lindung yang ada di Kota Makassar. Next lagi. Lalu untuk keanekaragaman hayati, 5 vokal yang kelima mengembangkan manfaat ke hati secara berkelanjutan, yang mana pengembangan penelitian, penyusunan regulasi, pengembangan manfaat ekonomi dengan adanya valuasi ekonomi, ada juga pengembangan sistem perlindungan ke hati, pengendalian konversi lahan, dan penerapan rencana tata ruang wilayah. Maka kita butuhkan rencana tata ruang wilayah yang memang sinkron dan juga simultan dengan rencana-rencana yang ada di dalam RPPLH, dan juga peningkatan konektivitas ruang jelajah satwa, dan juga pengembangan dalam konservasi kawasan konservasi yang dimungkinkan. Next lagi saja. Lalu rencana yang kedua yang diarahkan di dalam draft RPPLHN, rencana pemeliharaan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Maka untuk air ada menentukan pola pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Maka rencana tata ruang ini perlu kita capture untuk mempertahankan wilayah-wilayah ruang yang perlu kita tetapkan menjadi kawasan lindung. Maka zonasi yang ada ini perlu menentukan pola pemanfaatan lahan untuk tidak menurunkan pengaturan kualitas iklim maupun penyediaan maupun pengaturan air. Inilah yang perlu nantinya dielaborasi baik RPPLH maupun ke dalam RT/RW. Melakukan kegiatan penghijauan, rehabilitasi untuk jasa-jasa lingkungan, pengaturan yang rendah, karena SK yang ada di pusat hanya baru ada SK untuk jasa lingkungan dan juga daya dukung air, Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk penjaga lainnya, pangannya, untuk terjadi pengaturan-pengaturan lain ini belum ada SK turunannya. Maka untuk air wajib nantinya baik pada provinsi, pusat maupun kabupaten kota nanti menentukan di dalam SK untuk khususnya untuk pengaturan air maupun penyediaan air. Lalu untuk lahan ada terkait dengan pencegahan kerusakan lahan dengan pengelolaan kualitas air, tanah maupun keanekaragaman hayati, pemulihan kondisi lahan yang mengalami kerusakan ataupun penurunan jasa lingkungan ini diwajibkan baik pada provinsi maupun ke kabupaten kota. Lalu ada rehabilitasi lahan yang ada. Lalu ada vokal ketiga, ada udara untuk pemeliharaan perlindungan fungsi lingkungan, rehabilitasi kawasan untuk jasa lingkungan pengaturan iklim maupun peningkatan luasan RTH pada kawasan perkotaan. Kita Kota Makassar sebenarnya di dalam Permen ATR 14 2022 sudah lebih dimudahkan Bapak dan Ibu dibanding RTH penentuan di dalam permen sebelumnya. Karena permen sebelumnya terstate bahwa RTH adalah hanya ruang hijau saja, tapi ruang biru tidak dimasukkan. Tapi di dalam Permen ATR yang saat ini sudah dikuatkan juga masuk di dalam draft RPPLH nasional, ruang biru masuk ke dalam ruangnya RTH berdasarkan indeks hijau biru Indonesia. Maka indeksnya bukan lagi indeks hijau Bapak dan Ibu, tapi ada indeks hijau biru. Maka ada bonus elemen yang sebenarnya di kawasan perkotaan kalau kita tidak bisa memperluas di dalam luas wilayah RTH, kita bisa menambahkan di dalam bonus elemen RTH-nya. Bisa memakai sumur resapan, bisa memakai biopori, bisa memakai bioswale, ekoriparian, bisa juga memakai peruntungan-peruntungan lain seperti misalnya vertical garden. Kalau dulu vertical garden tidak bisa terhitung masuk indeks. Saat ini vertical garden sudah bisa masuk indeks hijau birunya Indonesia. Lalu ada vokal untuk laut, ini pun memang bukan kewenangan di dalam kota, namun kita masukkan menjadi salah satu inventarisasi turunan di RPPLH provinsi dengan adanya inventarisasi ekosistem mangrove, padang lamun maupun terumbu karang, penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Ini tetap kita masukkan arahan juga di dalam RPPLH nasional.
Lalu terkait dengan keanekaragaman hayati, melindungi flora fauna endemik melalui rehabilitasi dan perlindungan habitat maupun rehabilitasi wilayah dengan ekosistem esensial tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memang walaupun masih tersisa sedikit, itu yang perlu kita pertahankan bersama Bapak dan Ibu. Next lagi saja. Lalu untuk rencana yang ketiga adalah rencana adaptasi mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Ini ada air, ada lahan, ada vokal area untuk udara maupun untuk laut. Pertahanan kawasan jasa lingkungan untuk tata air dan banjir tinggi ini perlu kita pertahankan. Lalu perbaiki kualitas dan kuantitas untuk sumber daya air, pembangunan